Selamat berjumpa kembali anak-anak teladan Indonesia semuanya. Pada video bagian kedua ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi redoks. Ya, pada bagian pertama tadi, ya kalian sudah bisa menentukan apakah suatu reaksi itu redoks atau bukan. Ada juga reaksi yang merupakan autoredoks atau disproporsionasi. Nah, permasalahannya banyak soal yang menanyakan apakah reaksi berikut sudah setara, apakah reaksi redoks berikut sudah setara atau belum. Nah, maka Ibu akan membahas pada kesempatan saat ini bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi redoks. Ya, kita langsung saja kepada contoh soalnya. Contohnya adalah logam aluminium. Aluminium itu adalah Al, ya, aluminium. Ya, logam aluminium itu adalah berupa padatan S, solid, solubility. Ya, oke, bereaksi dengan asam sulfat. Ya, asam sulfat, larutan asam sulfat. Asam sulfat itu adalah H2SO4, ya. SO4. Ini adalah air keras ya, Nak ya. Ya, asam sulfat adalah air keras, maka anak-anak semuanya tidak boleh ya. Tidak boleh sampai mengenai badan kita. Kalau terkena pakaian kita langsung berlubang. Oke? H2SO4. Ya. Karena ini berupa larutan ya, maka sering dituliskan aki. Aqueous. Ya, aqueous ya. Aqueous ya. Larutan asam sulfat. Bagaimana kalau aluminium bereaksi dengan asam sulfat, ternyata akan menjadi senyawa garam, yaitu dengan rumus ya, dengan rumus ini. Aluminium dengan indeks 2 dan ya sulfat SO4 ya. Ini dari anionnya, anion asam sulfat itu ya, ini di dalam kurung. Mengapa dalam kurung? Karena itu tak bisa dipisahkan dengan indeks 3. Oke? Jadi yang punya indeks 3 itu adalah SO4-nya. Ternyata juga ada hasil sampingnya adalah gas hidrogen, oke? Dan gas hidrogen. Ya, gas hidrogen atau diberi notasi apa? G. Gases. Ya, G. G itu gas. Oke? Oke. Nah, untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks, kita misalkan kita beri koefisien masing-masing berbeda. Misal, koefisien untuk logam aluminium misalnya A, kemudian asam sulfatnya misalnya B, aluminium sulfatnya misalnya C, kemudian H2-nya misalnya D. Bebas, mau PQRST boleh, XYZ boleh, ya. Dan ini hanya satu contoh. Bila reaktannya 3 berarti ABC-nya di ruas kiri. Ya, bila hasilnya 3 juga mungkin ABCDEFG, ya, tergantung. Nah, maka kita pergunakan indeks. Jadi yang Ibu tulis dengan merah itu namanya koefisien. Ya, koefisien untuk apa? Untuk memisalkan. Jadi kita sekarang menghitung di ruas kiri, ya, ruas kiri, R kiri, ruas kiri. Kemudian di sini ada
ruas kanan. Untuk apa? Untuk menghitung masing-masing jumlah atom. Oke? Ya, kita menghitung berapa jumlah aluminium di ruas kiri. Ya, aluminium ya di ruas kiri ada berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya adalah apa? Jumlahnya adalah indeks dikali koefisiennya. Aluminium indeksnya 1, koefisiennya A. Maka aluminium di ruas kiri A. Di ruas kanan berapa? Indeksnya 2 dikali koefisiennya. Ya, 2 kali C. Oke, sekarang hidrogen. Berapa jumlah di ruas kiri? Yaitu indeksnya 2 ya, dikalikan koefisiennya, dikalikan B, 2B ya. Nah, hidrogen di ruas kanan berapa? Indeksnya 2 dikalikan D, 2D ya. Oke. Sekarang S, belerang. S, berapa jumlah di ruas kiri? Nah, S tidak punya indeks atau indeksnya 1. Maka indeksnya sebanyak B. Nah, yang di ruas kanan berapa indeksnya S? 1 dikalikan yang di luar kurung, indeks di luar kurung yaitu 3. Maka S di ruas kanan indeksnya adalah 3 dikalikan C. Oke? 3 dikali C. Oke? 3C. Nah, yang terakhir adalah atom oksigen. Berapa di ruas kiri? Di ruas kiri atom O indeksnya 4 ya, dikalikan koefisiennya adalah B. Oke? Nah, di ruas kanan berapa indeksnya O? 4 dikali indeks di luar kurung 3 dikalikan koefisien. Jadi di ruas kanan jumlahnya adalah 12C. Nah, anak-anak semuanya, ini adalah sebuah persamaan. Kalau di dalam matematika ya, kita eliminasi. Bagaimana caranya? Nah, kalian tentu lebih mahir dibandingkan dengan ibu. Oke? Nah, jadi dari ini, maka kita akan mendapatkan persamaan bahwa misalnya di aluminium bahwa A harus sama dengan 2C. Oke? Nah, di sini kita misalkan, misalnya A, misal ya, misal A-nya sama dengan 1. Maka berapa C? A1, maka berapa C? Jika A1, maka C sama dengan ya setengah, ya kan? C sama dengan Oke. Nah, sekarang ada yang terkait dengan C, ya. B sama dengan 3C. Itu lihat jumlah atom S. Lihat, pada atom S menyatakan bahwa B sama dengan 3C. Ya, C-nya berapa? Setengah. Maka B sama dengan 3/2. Ya kan? Nah, B sama dengan 3/2. Ya, karena C-nya setengah. Oke. Atau dari oksigen boleh. 4B sama dengan 6. Maka B sama dengan ya 3/2. Oke. A sudah ketemu. Oke. Dimisalkan 1. A-nya 1, C-nya setengah, B-nya 3/2. Nah, sekarang D. Apa yang terkait dengan D? Ya, adalah hidrogen. 2B, ya. Ini
tulis pada atom H menyatakan bahwa 2B itu sama dengan 2D. Kenapa kok sama dengan toh, Bu? Nah, karena kan harus setara. Oke, karena B-nya 3/2, maka 2D sama dengan berapa? Jadi, berapa? 6/3, ya toh? 6/2. B-nya kan 3/2. Maka, berapa? B-nya diganti 3/2. Jadi, 3 sama dengan 2D. Oke, 3 sama dengan 2D. Maka D berapa? Maka D sama dengan, ketemu. D sama dengan 3/2. Oke, D sama dengan 3/2. Nah, anak-anak, koefisien reaksi itu tidak boleh angka pecahan. Sebisa mungkin jangan pecahan. Jadi A1, C setengah, ya toh? Kemudian B-nya 3/2, D-nya juga 3/2. Biar menjadi angka yang bulat dan utuh, maka semuanya harus dikalikan dengan bilangan pembagi. Berapakah itu? 2. Maka akan diperoleh bahwa A sama dengan, setelah dikali 2, A sama dengan 2. B sama dengan 3/2 dikali 2. Sama dengan, dikali 2. Sama dengan 3. Oke? Dan C-nya adalah setengah. C-nya setengah dikali 2 sama dengan 1. Dan D-nya berapa? 3/2 dikali 2 sama dengan 3. Maka jadilah persamaan akhirnya akan menjadi sebuah persamaan baru, yaitu A hanya diganti menjadi 2AL, ya, menjadi 2AL. Kemudian, ya, kita tuliskan ini S solubility, S, ya, ditambah B-nya berapa? B-nya adalah 3 H2SO4, 3 H2SO4, oke? Ya, fase fisiknya adalah aqueous, aqueous, oke? Ya, menjadi C-nya berapa? C-nya 1. Menjadi 1 itu tidak usah ditulis. Al2, oke? SO4, Al2, SO4, 3 kali, oke? Ini maaf, ini tadi kurang ya, Ibu tambahkan, maaf, tadi kurang. Al2SO4 3 kali itu adalah ini. Aqueous ditambah D, D-nya adalah 3, ditambah 3H2. Oke? Nah, gampang bukan? Nah, ini namanya reaksi redoks yang sudah setara. Nah, maaf ya, Ibu nulisnya di sini. Harusnya ditulis di paling bawah. Setelah disetarakan, ditulisnya di bagian paling bawah di sini. Tapi karena nggak muat, ya Ibu tulisnya di sini. Demikian anak-anak. Sangat mudah bukan cara menyetarakan persamaan redoks. Oke? Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.